Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Kekuatan Khodam membuka gerbang cinta sejati untukmu. Akan ada seseorang yang tergila padamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Knight of Pentacles menunjukkan bahwa selama ini kamu berjalan dengan sabar, pelan, dan penuh kehati-hatian, seolah kodamu membimbingmu untuk tidak terburu-buru menerima siapapun. Ada energi seseorang yang selalu memperhatikanmu dari kejauhan, seseorang yang tidak suka tergesa-gesa tetapi sangat konsisten, seseorang yang memendam rasa tetapi ingin datang dengan kesiapan penuh. Lalu energi berubah cepat ketika Eight of Wands muncul. Khodam yang menjagamu seperti menyibakkan kabut takdir dan mempercepat arus pertemuanmu dengan seseorang yang sudah lama mengagumi aura dan ketulusanmu. Segala sesuatu yang tadinya terhambat mulai bergerak dengan begitu cepat. Pesan yang tak terduga, pertemuan yang tidak direncanakan, atau kejadian-kejadian kecil yang tiba-tiba terasa seperti tanda. Semesta sedang mempercepat seseorang untuk masuk dalam hidupmu. Tetapi sebelum cinta itu benar-benar terbuka, Ten of Swords datang untuk menunjukkan bahwa masih ada luka lama yang pernah menghabiskan energimu. Luka itu mungkin tidak kamu tunjukkan, tetapi Khodammu menyadarinya. Dan justru karena itu, kartu ini menjadi tanda bahwa penderitaan emosional itu sedang diselesaikan. Kamu tidak lagi dibiarkan terjebak dalam rasa sakit yang dulu meruntuhkanmu. Sebaliknya, kamu sedang dibersihkan agar siap menerima cinta baru yang lebih tulus. Proses pembersihan itu membawa pada energi Eight of Pentacles, yang menunjukkan bahwa seseorang sedang memperbaiki dirinya. Ada sosok yang ingin menjadi lebih baik, ingin pantas, ingin layak di hadapanmu. Tanpa kamu sadari, ia mempersiapkan diri secara diam-diam, memperbaiki hidup, menata masa depannya, dan semua itu dilakukan karena ia ingin mendekat kepadamu tanpa membawa kekurangan yang tidak perlu. Ketika Ace of Cups muncul, seluruh energi ruang seketika berubah menjadi lembut dan begitu dalam. Ini adalah tanda bahwa cinta baru yang tulus, jernih, dan penuh harapan sedang disiapkan untukmu. Khodammu membuka gerbang besar yang selama ini tertutup karena luka. Seseorang akan jatuh cinta padamu secara emosional, spiritual, dan begitu tulus. Namun, cinta itu masih tersembunyi karena Seven of Swords menunjukkan bahwa seseorang menyimpan rasa secara diam-diam. Ia memperhatikanmu, mencari tahu tentangmu, mengamati perubahan dalam hidupmu, tetapi belum berani melangkah. Ada rasa takut salah, takut ditolak, atau takut bergerak terlalu cepat. Energinya bukan manipulatif, hanya penuh kewaspadaan dan kecanggungan. Lalu muncul Six of Wands, yang menunjukkan bahwa kamu kini sedang dilihat sebagai sosok yang mempesona. Aura Khodammu membuatmu tampak lebih bersinar. Kamu dipuji, diidolakan, dan bahkan menjadi seseorang yang ingin ia perjuangkan. Kamu adalah kemenangan yang ia inginkan. Bukan sekadar pasangan biasa, tetapi seseorang yang ia kagumi secara keseluruhan. Meski begitu, Nine of Swords memperlihatkan bahwa kamu masih sering diganggu oleh kecemasan. Rasa takut, rasa ragu, atau bayangan masa lalu terkadang membuatmu menutup hati. Khodammu ingin kamu percaya bahwa apapun yang kamu takutkan tidak akan terjadi lagi seperti dulu. Dan penantianmu selama ini akhirnya terjawab melalui Seven of Pentacles, yang menandakan bahwa kesabaranmu membuahkan hasil. Perasaan yang kamu tanam, harapan-harapan yang kamu simpan, dan proses panjang yang kamu lalui tidak akan sia-sia.
Energi kemudian bergerak cepat dan kuat ketika Knight of Swords muncul, menandakan bahwa seseorang yang tadi hanya memandangi dari jauh kini siap bergerak. Ia ingin menyatakan sesuatu. Ia ingin hadir. Ia ingin kamu tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Tidak lagi ragu, tidak lagi menunda. Pergerakan itu menuju Four of Wands, kartu kebahagiaan, komitmen, dan hubungan yang stabil. Ini tanda bahwa hubunganmu dengan orang ini berpotensi membawa kamu pada rumah emosional yang kamu cari, tempat kamu merasa aman, dihargai, dan dicintai. Kebahagiaan itu semakin jelas ketika Three of Cups muncul, memperlihatkan bahwa pertemuan, kebersamaan, atau acara tertentu akan mempertemukan atau mendekatkan kalian. Ada energi selebrasi, kehangatan, dan sukacita yang menyelimuti hubungan ini. Kemudian Page of Pentacles membawa kabar baru, pesan, ajakan, komunikasi pertama, atau upaya kecil seseorang untuk membuka langkah awal yang serius. Inilah tahap di mana seseorang mulai mendekat dengan cara nyata. Dan akhirnya, Ace of Wands menutup bacaan dengan energi penuh gairah, kreativitas, dan daya tarik kuat. Kartu ini menandakan bahwa hubungan ini tidak hanya emosional dan stabil, tetapi juga penuh semangat dan ketertarikan yang sangat kuat. Ada api yang menyala antara kamu dan sosok ini. Ini awal dari sesuatu yang besar. Siapakah sosok yang selama ini diam-diam memperhatikanmu dengan perasaan yang makin kuat dari hari ke hari? Kartu pertama yang muncul adalah Nine of Cups, dan dari sinilah semuanya mulai tampak jelas. Sosok yang memperhatikanmu ini adalah seseorang yang melihatmu sebagai harapan yang begitu ia inginkan, seakan-akan kamu adalah keinginan hati yang ia simpan diam-diam, tetapi selalu ia doakan agar suatu hari bisa menjadi nyata. Dalam diamnya, ia membayangkan bagaimana rasanya bila kelak bisa berada dekat denganmu. Ia memandangmu seperti seseorang yang mampu memberi kebahagiaan dan ketenangan yang selama ini ia cari. Tanpa kamu sadari, ia sering membayangkan momen-momen sederhana bersamamu, berbicara, tertawa kecil, atau hanya duduk berdua tanpa kata-kata. Dan energi itu semakin jelas ketika Six of Cups muncul, menandakan bahwa sosok ini bisa jadi seseorang dari masa lalumu, bukan selalu mantan, tetapi bisa seseorang yang pernah kamu kenal, pernah berada di sekitarmu, atau seseorang yang dulu pernah menyimpan perhatian, tapi tidak pernah berani mengungkapkan. Ada nostalgia, ada kenangan samar, ada rasa familiar yang sebenarnya pernah kamu rasakan, tetapi kamu mungkin tidak menyadarinya saat itu. Ia melihatmu bukan hanya sebagai sosok baru, tetapi sebagai seseorang yang sudah lama ia kagumi. Ketika Three of Pentacles muncul, aku bisa merasakan bahwa orang ini adalah seseorang yang sering memperhatikanmu ketika kamu sedang fokus pada pekerjaan atau kegiatanmu. Ia menghargai caramu bekerja, caramu berusaha, caramu bertanggung jawab. Ia memperhatikan detail-detail kecil tentangmu, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu menangani sesuatu, bagaimana kamu tersenyum ketika sedang berusaha menyelesaikan sesuatu. Mungkin ia berada satu lingkungan denganmu, atau pernah bekerja sama dalam suatu hal. Namun, meski ia sudah lama memperhatikanmu, Four of Cups menunjukkan bahwa ia pernah merasa ragu, takut, atau bahkan pesimis. Seperti ia merasa kesempatan untuk mengenalmu lebih dalam sudah lewat, atau kamu terlalu jauh untuk dijangkau. Ia memandangmu, tetapi ia takut kamu tidak akan memedulikannya, atau tidak tertarik padanya. Ia sering memutar skenario dalam kepalanya, berharap bisa lebih dekat, tetapi terus menahan diri karena takut harapan itu hanya akan melukai dirinya sendiri. Energi ragu ini terlihat lagi ketika Two of Wands muncul. Ia sebenarnya sudah lama merencanakan sesuatu tentangmu. Keinginan untuk menghubungi, mendekat, berbicara, atau mengungkapkan sesuatu. Ia merenung, merencanakan, menimbang, bahkan bertanya pada dirinya, apakah perasaannya ini layak diperjuangkan. Ia sering membayangkan dua jalur,
tetap memendam perasaan atau mengambil langkah maju. Dan setiap ia menimbang, ia selalu kembali ke satu titik, dirinya yang sulit melepaskanmu dari dalam pikirannya. Namun kartu Nine of Swords muncul untuk menunjukkan bahwa perasaan ini tidak hanya indah. Ia sering gelisah, takut, dan cemas. Ia takut mendekat, dan takut juga kehilanganmu. Kamu mungkin tidak tahu bahwa seseorang sering memikirkanmu hingga larut malam, bukan dalam cara obsesif, tetapi dalam cara seseorang yang benar-benar menyimpan perasaan yang ia sendiri tidak mengerti bagaimana harus menyalurkannya. Ia mungkin pernah melihat tanda-tanda bahwa kamu terlalu jauh, atau kamu tidak menyadarinya sama sekali, dan itu membuatnya merasa kecil dan tidak cukup. Keraguan itu kembali ditegaskan oleh Two of Swords. Ia benar-benar terbelah dua antara ingin maju dan ingin menyerah. Ia tahu bahwa jika ia membuka perasaannya, ia bisa saja terluka. Tapi jika ia diam saja, ia akan terus memendam rasa sakit karena tidak pernah mengungkapkan apa yang ia simpan. Ia berdiri di tengah ketidakpastian, tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Dan ketika Ten of Swords muncul, aku merasakan bahwa orang ini pernah terluka cukup dalam. Perasaan galaunya terhadapmu bukan hanya karena takut ditolak, tetapi karena ia pernah dikhianati atau pernah merasa cinta bukan tempat yang aman baginya. Ini membuatnya semakin berhati-hati, semakin pelan, semakin diam. Ia merasa bahwa jika ia salah langkah, ia bisa kembali merasakan luka lama yang selama ini ia tutupi dengan susah payah. Namun energi mulai berubah dengan Page of Pentacles, tanda bahwa meskipun ia penuh ketakutan, ia memiliki niat untuk mendekat dengan cara yang sangat perlahan dan sangat hati-hati. Dalam beberapa waktu ke depan, sosok ini bisa jadi akan memberi tanda kecil, pesan singkat, perhatian sepele, atau bentuk komunikasi sederhana yang terlihat seperti tidak disengaja, padahal sebenarnya ia sudah memikirkannya begitu lama. Kartu berikutnya, Seven of Pentacles, menunjukkan bahwa sosok ini adalah tipe yang sabar. Ia tidak terburu-buru. Ia lebih memilih menunggu momen yang tepat daripada memaksakan sesuatu. Ia memandangmu sebagai seseorang yang pantas untuk diperjuangkan, bahkan jika itu berarti ia harus menunggu lama. Ia menanti perkembangan kecil, menanti perubahan energi, menanti kesempatan untuk dapat masuk ke hidupmu tanpa terlihat mendesak atau mengganggu. Namun, meski ia sabar, Five of Wands menunjukkan bahwa ia sering merasa ada banyak pesaing di sekelilingmu. Ia merasa kamu adalah seseorang yang memiliki banyak daya tarik, banyak orang yang menyukai kamu, banyak orang yang ingin mendekatimu. Hal ini membuatnya merasa tidak percaya diri dan takut tersingkir bahkan sebelum ia sempat mencoba. Inilah yang membuatnya semakin diam dan semakin menyimpan perasaan itu dalam-dalam. Kekecewaannya terlihat dalam Five of Cups. Ia sering merasa kehilangan kesempatan. Ia merasa sudah terlambat atau merasa kamu sudah tidak mungkin melihatnya. Tetapi meskipun ia merasa kecewa, ia tidak pernah benar-benar bisa melepaskanmu. Selalu ada dua cawan di belakangnya, dua harapan yang terus membuatnya bertahan. Lalu muncul Seven of Wands, yang menunjukkan bahwa meski ia sering merasa kalah atau tidak cukup, ia sebenarnya ingin memperjuangkanmu. Ada momen ketika ia ingin berdiri tegak, mengabaikan semua keraguannya, dan muncul sebagai seseorang yang berani menunjukkan rasa sayangnya. Ia ingin menang dalam hatimu, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi hambatan dan ketidakpastian. Ketika Ten of Cups muncul, semuanya menjadi sangat jelas. Dalam hatinya, ia memandangmu sebagai seseorang yang bisa menjadi pasangan masa depan yang membahagiakan. Ia membayangkan hubungan harmonis, keluarga, kebersamaan, dan kehidupan yang indah bersamamu. Ini bukan sekadar ketertarikan singkat. Ini adalah keinginan mendalam akan kebahagiaan bertuah. Ia melihatmu sebagai sosok yang mampu membawa kedamaian
dan cinta ke dalam hidupnya. Energi kebahagiaan ini ditegaskan oleh Three of Cups yang menunjukkan bahwa ia ingin merayakan sesuatu bersamamu. Ia ingin memiliki momen bersama, tawa, berbicara, kedekatan, dan kebahagiaan kecil. Ia ingin hubungan yang ringan namun penuh arti. Kamu adalah seseorang yang membuat hidupnya terasa lebih cerah. Dan akhirnya, kartu terakhir King of Wands menunjukkan siapa sebenarnya sosok ini. Seseorang yang penuh gairah, kuat secara karakter, memiliki kehangatan dalam sikapnya, tetapi juga seseorang yang terkadang menyembunyikan rasa takutnya di balik keberanian palsu. Ia muncul sebagai seseorang yang matang, penuh karisma, dan memiliki intensitas dalam cara ia mencintai. Ketika ia mencintai, ia sangat mencintai. Ketika ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan perasaannya padamu jauh lebih besar daripada yang ia tunjukkan. Apa alasan semesta menunda pertemuan kalian hingga waktunya benar-benar tepat? Saat kartu pertama terbuka, Seven of Wands, aku langsung menangkap bahwa alasan utama penundaan itu adalah karena kalian berdua masih dalam fase mempertahankan diri masing-masing. Kamu atau dia masih berada dalam posisi defensif, menjaga diri, melindungi hati, dan cenderung menolak sesuatu yang baru masuk. Kalian masih sibuk menyelesaikan pertarungan-pertarungan batin, baik itu melawan keraguan diri, luka masa lalu, maupun ketidakpercayaan terhadap cinta. Semesta tahu bahwa jika kalian dipertemukan saat kalian masih penuh pertahanan seperti ini, hubungan itu mungkin hanya akan menjadi pertempuran, bukan penyatuan. Karena itu, kalian ditunda, diberi waktu untuk membangun kekuatan hati agar tidak lagi mudah goyah. Kemudian muncul Ace of Wands yang memberi pesan kuat bahwa kalian harus mengalami kebangkitan dulu sebelum dipertemukan. Ada gairah baru, semangat baru, inspirasi baru, dan tekad baru yang harus terbentuk dalam diri kalian masing-masing. Kalian berdua perlu menemukan kembali apa yang benar-benar kalian inginkan dalam cinta, apa yang ingin kalian perjuangkan, dan apa yang mampu kalian berikan. Jika kalian bertemu sebelum percikan semangat ini menyala, hubungan itu mungkin terasa redup, datar, atau tidak mampu berkembang. Semesta ingin kalian memulai hubungan ini dengan api yang menyala, bukan bara yang hampir padam. Energi berikutnya, Seven of Cups, menunjukkan bahwa salah satu dari kalian, atau bahkan keduanya, masih berada dalam situasi penuh kebingungan atau banyak pilihan. Pikiran bercabang, hati bimbang, dan keputusan terasa kabur. Saat berada dalam kondisi ini, seseorang bisa salah memilih pasangan, salah menilai perasaan, atau salah mengartikan tanda semesta. Karena itu, semesta menunda pertemuan agar kalian tidak lagi terombang-ambing oleh ilusi, godaan semu, atau pilihan yang sebenarnya tidak layak. Kalian harus benar-benar jelas dulu tentang apa yang kalian cari dalam hubungan, agar ketika kalian dipertemukan, hati kalian tidak lagi bingung memilih. Kemudian, ketika Two of Cups muncul, alasannya semakin terlihat. Pertemuan kalian bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan pertemuan dua jiwa yang saling cocok, saling menyatu, dan saling mengisi. Hubungan ini bukan hubungan main-main atau hubungan singkat yang mudah rapuh. Ini adalah hubungan yang membawa potensi penyatuan, keserasian, dan cinta dua arah yang seimbang. Dan untuk hubungan seindah ini, semesta ingin memastikan bahwa kalian berdua sudah matang, siap menerima, dan siap memberi. Jika kalian dipertemukan terlalu cepat, hubungan ini bisa runtuh sebelum sempat berkembang menjadi sesuatu yang indah. Lalu muncul Three of Pentacles, menunjukkan bahwa salah satu alasan terbesar semesta menunda kalian adalah karena kalian masih harus membangun fondasi kehidupan masing-masing. Kalian perlu memperbaiki diri, memperkuat keahlian, membangun stabilitas pekerjaan, atau membenahi masa depan agar kalian tidak datang ke hubungan ini dengan kekacauan yang tidak perlu. Hubungan kalian nantinya membutuhkan kerjasama, membutuhkan fondasi yang kokoh, dan membutuhkan kesiapan untuk membangun masa depan bersama.
Semesta tidak ingin kalian bertemu saat hidup kalian masih berantakan. Energi berubah ketika Page of Wands muncul, menandakan bahwa sebelum kalian bertemu, kalian membutuhkan keberanian untuk memulai perjalanan baru. Ada hal yang harus kalian jelajahi, pengalaman yang harus kalian lalui, dan pembelajaran yang harus kalian dapatkan terlebih dahulu. Semesta menunda pertemuan agar diri kalian tumbuh menjadi seseorang yang lebih berani mengambil langkah, lebih siap menghadapi perubahan, dan lebih terbuka terhadap petualangan cinta. Tanpa fase ini, kalian bisa bertemu dalam keadaan takut melangkah, sehingga hubungan tidak memperoleh kesempatan berkembang. Setelah itu, Two of Pentacles muncul sebagai simbol bahwa semesta menunda karena kalian masih dalam proses menyeimbangkan hidup. Emosi, tanggung jawab, pekerjaan, keluarga, atau bahkan luka lama, semua masih perlu diseimbangkan. Semesta tahu bahwa jika kalian dipertemukan saat kalian masih sibuk menimbang terlalu banyak hal sekaligus, hubungan itu bisa membuat kalian merasa kewalahan. Kalian harus sampai pada titik kehidupan yang cukup stabil, agar saat cinta masuk, cinta itu tidak terasa seperti beban, tetapi sebagai harmoni. Lalu hadir Six of Pentacles yang menunjukkan bahwa semesta menunggu sampai kalian mampu memberi dan menerima cinta secara seimbang. Dalam hubungan sebelumnya, mungkin kalian pernah memberi terlalu banyak hingga habis, atau menerima terlalu banyak sampai kehilangan arah. Energi cinta kalian harus diseimbangkan, dihaluskan, dan diperbaiki dulu sebelum bertemu. Semesta ingin memastikan bahwa hubungan kalian kelak tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi yang berkorban sendirian, tidak ada lagi yang merasa diabaikan. Semesta ingin kalian bertemu saat kalian benar-benar siap saling mengisi, bukan hanya salah satu yang bekerja keras. Lalu Knight of Swords muncul, menunjukkan bahwa semesta menunda pertemuan agar kalian tidak bertemu saat masih impulsif atau terburu-buru. Ada kecenderungan salah satu dari kalian untuk bertindak cepat, tergesa, atau mengambil keputusan tanpa memikirkan konsekuensinya. Semesta tahu jika kalian bertemu dalam keadaan seperti ini, hubungan itu bisa pecah oleh kata-kata tajam, tindakan gegabah, atau keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan perasaan. Kalian harus belajar mengendalikan diri dulu, agar ketika energi cinta besar ini datang, kalian bisa menjalaninya dengan tenang, bukan panik atau terburu-buru. Dan kartu terakhir, Six of Wands, menjelaskan inti dari semuanya. Semesta ingin kalian bertemu ketika kalian sudah siap menjadi versi terbaik dari diri kalian, ketika kalian sudah merasa layak dicintai, layak diperjuangkan, dan layak dipandang dengan bangga oleh pasangan kalian. Kalian harus sampai di fase kemenangan pribadi, fase di mana kalian sudah mengenali nilai diri kalian sendiri. Jika kalian bertemu lebih awal, salah satu dari kalian mungkin masih merasa tidak layak, masih minder, atau masih meragukan diri sendiri. Semesta ingin kalian bertemu saat kalian sudah berdiri tegak, bangga pada diri kalian sendiri, dan siap berada dalam hubungan yang penuh apresiasi. Bukan hubungan yang dibangun dari rasa takut kehilangan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya.
Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.